Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa Engkau Allah yang nyata atas setiap kehidupan kami. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Selamat sore saudara, kembali kita boleh live pada sore yang indah ini dalam program Kasih Kristus. Mari kita satukan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji, kita mau tinggikan, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Shalom Ripaldo, Tuhan memberkati, selamat bergabung. Lebih lagi saudara, kita katakan mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya. Domba mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya. Dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Shalom Pak Dwi, Tuhan memberkati. Dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya. Amin. Haleluya atas semua yang di bumi. Katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya Tuhan di bumi. Dan layak dipuji yang duduk di tahta, dan Kau akan katakan lebih lagi. Shalom Natalia, Tuhan memberkati.
Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya di bumi. Katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta haleluya, buayang di bumi. Haleluya, semua kita menyembah Dia. Haleluya, lebih lagi Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu hadirat-Mu. Haleluya. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Salam Jenny, Tuhan memberkati. Di glory dan di bumi. Dan layak, Kau yang layak dipuji Tuhan, yang duduk di tahta dan Kau yang layak disembah. Buayang di bumi. Haleluya. Dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang glory. Haleluya. Atas semua yang di bumi. What a beautiful. Haleluya, kita mau sembah Dia lebih lagi, saudara. Kita percaya sore yang indah ini saya dan saudara boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita satukan hati, kita sembah Dia. Haleluya, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu, atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu. Kami rindu menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Glory, haleluya. Kemuliaan Tuhan terbuka. Haleluya. What a beautiful name it is. The name of Jesus, my King. Haleluya. Betapa indah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. The name of Jesus. Glory bagi Yesus Tuhan. Yesus you brought heaven down. My sin was great, your love was great. Glory bagi Yesus. Apa yang sanggup memisahkan kita, Tuhan? Kasih-Mu. Haleluya. Jesus Christ, my King. What
it is nothing compares to this. Haleluya. Haleluya, kita sembah Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Di dalam nama Dia ada kuasa, ada kemenangan, ada pertolongan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan, kami berserah. Kau yang mulia. The praise of your glory. For you I glory bagi Yesus. Tak ada yang menyamaimu Tuhan. Sekarang selamanya Yesus Kristus yang punya tahta. Haleluya. Glory bagi Yesus. Glory, haleluya. Betapa hebat namamu Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang dahsyat. Glory, haleluya. Kami menyembahmu dengan segenap hati kami. Whatever name it is, Yesusku hebat. Yesusku, di dalam namamu ada keajaiban, ada pertolongan. Allahku perkasa. There is power in the name of Jesus. Haleluya. Dalam namamu ada kuasa, ada pertolongan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Break every chain. Kau yang layak kami sembah sebab Kau yang punya kerajaan. Kau yang berkuasa Tuhan. Kau yang punya kuasa atas bumi dan surga. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Sementara kami boleh Tuhan izinkan pada sore yang indah ini memuji menyembah Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, buat hikmat-Mu, cara-Mu. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu hebat. Engkau memberi kami kekuatan, pertolongan hingga sore ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Dan semua yang bergabung pada streaming sore yang indah ini, kiranya Tuhan memenuhi hati setiap kami. Penuhi dengan hati yang mau diubahkan, hati yang lembut, hati yang nurut sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Luar biasa pada malam hari ini. Shalom Pak Trimo, Tuhan memberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Allah itu hebat. Kalau tadi pagi saudara yang dikasih Tuhan, ini anginnya lumayan. Semribit, sepoi-sepoi, enak sekali saudara ya. Kita boleh kalau kemarin Tuhan izinkan hujan sehingga kita tidak bisa live di tempat ini, tapi hari ini oleh kemurahannya, oleh kasih-Nya kita boleh ada di tempat ini dan kita mengalami sukacita Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi saudara, ada saudara kita yang dari Surabaya, juga dari Bali. Dia saat mereka semua melihat saudara, melihat program Kasih Kristus melalui YouTube yang sudah diupload oleh saudari kami Mas Bagas, mereka bisa menikmati ada kuasa Tuhan. Dan saya mengucap syukur bahwa kemurahan Tuhan, kasih Tuhan,
kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan, keperkasaan Tuhan boleh dialami oleh banyak jiwa dimanapun berada. Kami percaya bukan saja atas Jawa Tengah, tapi atas 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang pulau-pulau yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, karena kita punya kerinduan tim PDH supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, diagungkan. Dan saya percaya saudara, di sore yang indah ini kita akan belajar kembali tentang pribadi Daud yang luar biasa. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 19 dari ayat pertama, saudara. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Jonatan begitu cintanya kepada Daud, saudara. Jiwa mereka itu berpadu di dalam ayat yang ke-18, saudara ya. Di ayat yang ke-18, ketika di ayat yang pertama, saudara, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ikatan yang begitu kuat, saudara ya. Apa yang dialami Daud, Jonatan juga merasakan. Jonatan ingin sekali selalu berada, karena dia berkata bahwa saudara sering dikasih Tuhan, Yonatan anak Saul ini sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud. Dan di ayat ketiga, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Ini Jonatan ini berkata kepada Saul ayahnya, saudara. Saul sebagai raja dan ayah daripada Yonatan ini, dia mengingatkan tentang apa tidak pantas kalau ayahnya ini berbuat jahat kepada Daud, karena dia berkata Daud itu sangat baik. Daud hambanya, ia tidak pernah berbuat dosa terhadapmu. Diingatkan, saudara yang dikasih Tuhan, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ini kata Yonatan kepada ayahnya. Supaya apa? Daud diluputkan, tidak jadi dibunuh. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Dia sudah berani bersumpah, tapi saudara, kita simak kembali. Padahal apa yang dikatakan Saul di dalam ayat yang ke-6 di dalam 1 Samuel 19 ini, sumpah hanya sekedar di mulut. Berapa banyak saudara yang datang ke gereja, yang dalam persekutuan, saya katakan bukan anak-anak Tuhan ya, yang datang ke gereja yang sebagai orang Kristen, banyak sekali dia yang berjanji tapi hanya sekedar janji yang sampai di mulut, seperti yang dikatakan Saul kepada Yonatan. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul.
roh jahat yang daripada Tuhan, karena Tuhan mengizinkan roh jahat itu hinggap kepada Saul. Saudara, karena apa? Saul melanggar janji. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan mau ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Daud berikhtiar lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tembok itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amati dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Mikal anak Saul ini, saudara, sangat mengasihi Daud. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Ditolong oleh Mikal supaya Daud keluar dari rumah itu, saudara. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya selai tenunan, ya, untuk mengelabuhi ini, saudara, bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Tolong Mas Bagas ayat 16. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan helai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Segu, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal yang ke-20 di ayat yang pertama dikatakan, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Daud ini mencoba berkata apa yang ada di hatinya, saudara. Dia mengatakan itu kepada Yonatan, apa dosaku terhadap ayahmu? Apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah,
Ayahku tidak berbuat, ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakan kepadaku. Jadi mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Yonatan bisa memastikan kepada Saul bahwa begitu perhatian Yonatan kepada Daud, maksud saya saudara, maaf, begitu luar biasa. Yonatan meyakinkan Daud bahwa tidak ada satu perkara yang besar maupun yang kecil yang dilakukan Saul ayahnya tanpa sepengetahuan Daud, tanpa sepengetahuan Yonatan. Untuk itu saudara, Daud menjawab di ayat yang ketiga, tolong Mas Bagas. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan. Ayat yang ke-8, maaf. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini. Sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Jawab Yonatan, ayat 9. Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya. Inilah saudara, ikatan yang luar biasa antara Yonatan dan Daud. Waktu Daud berkata, lalu bertanyalah Daud di ayat yang ke-10 di dalam 1 Samuel 20, kepada siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Kesetiaan Yonatan kepada Daud sedemikian rupa, saudara. Yonatan sangat mengasihi Daud, yang diekspresikan dia selalu dikasih hikmat oleh Tuhan untuk membuat bagaimana caranya untuk menolong Daud. Yonatan berkata, nanti aku akan tahu perasaan ayahku dengan cara seperti ini. Tadi saudara, di dalam ayat yang ke-8, maaf, ayat yang ke perasaan dalam ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, ya, lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Jarang saudara kita menemui pribadi punya sahabat seperti ini, itu tidak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan saudara, kalau ini Yonatan sangat mengenal Daud, siapa Daud dia tahu. Apabila saya dan saudara, ya, di dalam satu persekutuan doa, ya, jarang, nggak ada bahkan saudara, kita menemui pribadi seperti Yonatan, bisa merasakan apa yang dialami Daud. Dia sampai melakukan segala cara, bagaimana caranya supaya Daud ini luput dari terkaman ayahnya. Yonatan ini, saat saya tadi membaca firman ini saudara, saya sampai mengalirkan air mata. Saya berkata, seandainya di zaman sekarang ini, di 2020 ini, kita menemukan ada sahabat, ada pribadi seperti Yonatan yang di sekitar kita seperti ini saudara. Mungkin anak kita pun gak mungkin bisa memahami seperti Yonatan dan Daud. Jiwanya berpadu saudara. Ini luar biasa.
Dia berjuang bagaimana caranya mengetahui perasaan ayahnya. Dia sampai nanti memberi isyarat kepada Daud di ayat ke-13, Pak Gub. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau, sebab ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi ini, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Mungkin di dalam situasi yang baik, orang bisa mau berada di samping kita. Tapi apakah di saat kita disomasi? Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami waktu disomasi karena bukan melakukan kesalahan, tapi memang Tuhan izinkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan saudara, ada seseorang yang kenal baik dengan saya, ya maaf, bukan kenal baik ya, yang mengenal saya ternyata tidak tahu siapa saya. Ditanya, benarkah ini jemaat dari gereja ini? Dia berkata, iya, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Itu jawaban yang the best buat siapa iblis, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa hari-hari ini, marilah kita ini benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Yonatan ini benar-benar seorang pribadi sahabat yang dipilih Allah, ada di samping Daud. Bahkan dia berkata seperti ini, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan menyelenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi ini, Yonatan berkata, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kasih setiamu, kasih setia Tuhan terhadap tetapi jika aku sudah mati. Dia sampai berkata seperti itu sesuatu ikatan yang dari Tuhan, saudara. Dan saya percaya kalau kita memiliki hati, ya firman ini saudara berbicara tentang bagaimana seorang yang hidup tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu bisa merasakan kalau saudaranya sebagai Tuhan kepala, kita ini tubuh. Kalau tubuh kita, contohnya kaki saya sebelah kanan ini, yang waktu patah, saudara, saya merasakan, apakah tangan saya akan berkata, pergi karena lu sakit, pergi, kamu gak usah nempel lagi di tubuh ini? Kan gak mungkin. Tangan juga merasakan sakitnya, dada ini juga ngerasain sakitnya kaki ini. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita Tuhan sebagai kepala dan kita sebagai tubuh, kita bisa saling merasakan. Jangan mau yang enaknya saja, saudara. Tapi di dalam lembah, di dalam sukacita maupun duka cita kita bersama. Karena apa, saudara? Seperti yang dilakukan Yonatan. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Ayat 20. Maka aku akan memanahkan. Ayat 19, tetapi lusa engkau pasti akan dicari, engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Ini Yonatan memberi kode kepada Daud. Sampai sedemikiannya loh, saudara. Dipertaruhkanlah jiwanya untuk Daud. Terus ayat 21, Pak Gub. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan nyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau,
Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Jonathan mengatakan tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yonatan ini luar biasa. Terus ayat 25. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Ayat 28. Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Ayat 31, ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengki, orang yang iri, dia bisa melakukan apa saja, saudara. Bahkan dia berkata kepada Yonatan anaknya, anak sundal yang kurang ajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, firman pada sore yang indah ini, firman ini datang kepada saya dan saudara. Jauhkan dengki, jauhkan cemburu, jauhkan pikiran yang tidak benar di dalam hidup saya dan saudara. Biarlah kita semakin merapat kepada Tuhan. Hari lepas hari Tuhan bimbing kita untuk menjadi sempurna seperti Dia berfirman, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Saudara, kita akan bisa sempurna di dalam pimpinan Tuhan. Untuk itu saudara, Saul ini mengatakan anaknya, anak sundal yang kurang ajar. Karena apa saudara? Karena dia berkata, engkau telah memilih pihak atas Isai. Dia berkata bahwa engkau telah memihak kepada anak Isai, kepada Daud. Saul sangat benci sekali sama Daud. Karena apa? Sebuah perkataan. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Hanya karena perkataan wanita-wanita yang menari-nari waktu itu, saudara. Perkataan kita itu bisa membuat kacau keadaan segala sesuatu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah, saudara. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Ayat 32, Pak Gub, tolong. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Orang yang mendengki, dia sampai rela loh saudara. Dikasih pertanyaan di ayat 32 sama Yonatan. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Pertanyaannya kan bagus saudara. Wong bertanya tapi dijawab oleh Saul katanya. 33 Pak Gub. Lalu Saul melemparkan tombak kepada Yonatan untuk tombaknya kepada Yonatan. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh. Ini yang dicari Yonatan. Biar dia tahu perasaan ayahnya itu bagaimana terhadap Daud. Dan akhirnya Yonatan tahu mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ayat 34 sampai 36. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Saudara, ayat 35. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu.
Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjata kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Haleluya, haleluya. Maka kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, haleluya, ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu, sampai selamanya." Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ikatan yang luar biasa. Bukannya gampang loh saudara bisa mengelak dari Saul. Tapi Yonatan berjuang untuk bisa melepaskan Daud dari tikaman ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua dari pasal 21 ini, saudara coba bacakan Pak Gub. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu." Maaf, ayat 1 dulu Pak Gum. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepada, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya. Ayat 6 dulu, ayat 6, lompati. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Ayat 8. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbatin itulah yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini," kata Daud. "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Daud, ya saudara, berkat pertolongan Yonatan, Daud sampai di Nob, Daud sampai di Gad, dan akhirnya kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis raja kota Gad. Terus selanjutnya saudara, pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan
sambil menari-nari demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, karena perkataan inilah saudara ya. Karena perkataan ini Saul jadi benci sekali dan mendengki sama Daud. Terus Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya Roh Kudus mengizinkan supaya saya dan saudara, ini loh, sebab itu karena Daud takut saudara, dan dia menjadi takut sekali karena perkataan Ahis itu, dia pura-pura menjadi hilang ingatan saudara ya. Dia hilang ingatan, mereka berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya di Roh Kudus itu memberi kita strategi untuk kita bisa pura-pura seperti yang dilakukan Daud, pura-pura gila. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan penakut, tapi ada kalanya Tuhan izinkan dipakai strategi seperti ini. Dan malam hari ini mari saudara, kita akan tutup dan kita akan lanjutkan nanti di season yang kedua. Saya percaya kuasa Tuhan akan melingkupi saya dan saudara. Nanti saya akan jelaskan bagaimana penyertaan Tuhan atas Daud yang meluputkan Daud dari sergapan daripada Raja Saul. Mari saudara, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam yang pada sore menjelang malam yang indah ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap saudara-saudari kami yang streaming Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan hamba-Mu yang ada di tempat ini, berilah urapan lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kuasa-Mu, kebenaran-Mu, biar apa yang kami sampaikan boleh memberkati, boleh mengubahkan, menjadikan kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Mas Noel, Tuhan memberkati. Saudara, kita angkat satu pujian Pracaya Gusti Yesus. Haleluya. Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulangi ing sak dina. Haleluya. Kesabdane haleluya. Kanthi tulus sing ati slawase. Haleluya. Setan ora doyan, demit ora ndulet, lelara padha lunga, amarga pracaya rejekine teka. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulet, lelara padha lunga, amarga pracaya rejekine teka. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Katakan setan rak doyan. Setan ora doyan, demit ora ndulet, lelara padha lunga, amarga pracaya rejekine teka. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan,
dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, lelara padha lunga, amarga percaya rejekine tekan. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, lelara padha lunga, amarga percaya rejekine teka. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Haleluya. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit. Saudara yang dikasih Tuhan, mari terus kita belajar kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Mari kita tetap setia. Kami percaya saudara, Tuhan yang akan menyediakan upah buat saya dan saudara, orang yang setia, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena kita tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tetap sama. Yang berubah saya dan saudara. Tapi kalau dia pribadi yang kekal, pribadi yang tekun, pribadi yang setia, pribadi yang menantikan uluran tangan saudara supaya kita datang kepada dia. Dia saudara membuka tangannya, rindu saya dan saudara datang dengan dia dengan segenap hati. Mari saudara, di season kedua nanti kita akan minta urapan Tuhan lebih lagi. Kita akan belajar supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bahkan dimanapun nanti saudara akan berada, nama Tuhan yang dipuji. Orang akan tahu bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di season kedua nanti pukul 20.00. Haleluya.